Kata orang kan koi bawa hoki itu. Ya. Pas aku beli koi mama aku meninggal. Waktu di ruang tunggu itu aku memang kuler lah jadinya. Ini aku buka dikit kasih udara sedikit. Biar enggak mati. Biar mati. Ya. Kapan dia mau keluar sedikit masukin sedikit. Yang tadinya aku pikir spanduk rupanya pocong tetap di atas. Nempel gitu, Be. Terbang, ngambang aja tapi Anjir. Gitu-gitu dan dia mereng. Halo teman-teman, kembali lagi di PWK Podcast Warung Kopi. Kayaknya harus ganti nama jadi Pras Warung Kopi. Ya, PWK. Pras Warung Kopi. Mantap, senang sekali hari ini kita kedatangan teman breakdance saya. Dulu kita pernah main sampai ke Prancis. Jerman Oh, Jerman negara kedua ya. Jerman waktu itu. Tepuk tangan buat Mbak Beca Blita. Yes. WhatsApp. B-boy kan gitu dulu. Iya, B-boy. WhatsApp. B-boy. Kok B-boy apa nama kau dulu? B-boy aku dulu macem-macem. Grupnya ada banyak dulu. Enggak, nama kau kan ada B-boy apa gitu. B-boy Babe. B-boy Babe. Oh, B-boy Babe. B-boy Babe. Banyaklah yang akan kita bahas hari ini bersama Babe, enggak hanya B-boy aja. Mungkin beberapa teman-teman enggak tahu sisi zaman-zaman dulu Babe sebelum jadi stand up comedian. Ini orang kurus banget, entah kenapa bisa jadi gendut. Semenjak ini stand up ya? Stand up. Stand up kan? Awal masuk stand up itu udah mulai gendut sebenarnya. Karena aku sebelum stand up kan mau masuk STPDN pertama. Kau sempat ada masuk STPDN? Mau masuk STPDN biar berseragam ya kan. Jadi tamat sekolah berseragam. Itu keinginan kau sendiri atau dari orang tua? Keinginan sendiri sama keinginan cewek-cewek pada umumnya kan. Berseragam. Jadi waduh apa nih udah jelek miskin apa yang bisa diandalkan ya. Pasti berseragam nih biar bisa membanggakan sekaligus tes. Sampai mana? Negatif tapi. Tes sampai psikolog doang. Psikolog doang. Gak lulus. Belum sampai telanjang-telanjang. Belum lah. Iya kan. Masih awal-awal tuh psikotes. Langsung gak lulus. Iya, gak lulus. Kau nakal waktu SD? Baik aku. Enggak mungkin. Enggak, aku baik lu. Dan tradisi itu memang aku pertahankan sampai sekarang gitu. Jadi tetap baik, tetap apa ya? Lurus, enggak ada masalah Gak gitu. mungkin ya aku. Apa ya bilangnya? Ya gitu sebelum kita lanjutin dulu mau minum apa? Ada yang bikin goyang enggak ada ya? Nggak ada di sini. Belum masuk aja ya. Belum masuk aja yang bikin goyang. Katanya sih mau masuk. Apalah karena aku udah tua ya kan. Teh hangat lah, teh hangat. Teh hangat. Teh hangat pakai gula. Enggak usah pakai gula. Yanti. Teh hangat Yanti. Enggak pakai gula karena lagi diet. Betul sekali. Ya. Mie goreng mau? Mie goreng juga jangan lah, kan lagi diet. Oh iya. Iya. Tadi kau minta maksud. Hah? Tadi kau minta boleh makan di sini. Oh yang ini. Aneh kali kau nih Be. Yang ini. Tapi nggak digoreng, nggak dimasak, dikeremes aja. Serius. Itu ya. Satu aja. Aku nggak salah. Nih. Babe ini sukses dia diet. Aku sempat diet kemarin, sempat cecetan. Kau ngapain cara diet kau? Kau nanya kan? Sempet kan? Aku nggak makan nasi sama sekali Be. Iya. Itu nanti aja ya, aku teh aja deh. Teh aja. Itu nanti bawa pulang aja. Ya. Boleh ya teh. Iya nggak apa-apa. Minum aja teh, teh hangat ya. Nggak apa-apa, pegang aja dulu nanti lupa. Saya orangnya pelupa soalnya. Orang cepet banget lupanya. Boleh ini deh. Mie jangan lagi diet. Kita lanjut ke pembahasan masa kecil. Kau belum pernah dibahas. Kau podcast di mana aja? Podcast pernah di Panji masa kecil. Oh udah pernah. Apalagi yang belum dibahas nih. Biar orang ini itu udah pernah ditonton bangsat teman-teman. Oh iya betul. Apa yang belum pernah dibahas? Ini aja lah rumah dulu deh. Oke, biar rumah ini. siap. Kau bikin kolam ikan di atas. Kolam ikan di atas. Maksud kau apa tuh?
Maksud gua apa? Enggak lazim. Jadi itu kan kayak kolam renang kan aku lihat. Awal mulanya itu aku orang tua kan tinggal berdua di Medan. Memang cuma dua ya orang tua, nggak banyak. Iya. Masih ada dua-duanya. Trisam baru bertiga kan. Orang tua berdua di Medan. Maksudnya anak-anaknya udah pada keluar dari rumah lah. Jadi tinggal berdua. Terus Kau aku berapa bilang, orang saudara? 4. Kau anak terakhir? Anak kedua. Oke. Semuanya udah nggak di Medan? Udah, ya kan. Terus aku bilang, "Ma, ke Jakarta aja, ikut biar ke Jakarta aja biar gampang kalau mau ketemu, kalau aku kangen," aku bilang. Ya udah, ke Jakarta lah mereka. Aku kontrakin rumah. Di dekat rumah kau juga? Enggak deket-deket kali lah, tapi lumayan lah, mungkin 10 menit lah. 10 menitan naik motor, deket lah ya. Tapi harus kalau jalan nggak bisa. Capek. Jadi aku kontrakin rumah. Di rumah itu ada kolam. Kolam nggak terawat. Wah, kolamnya nggak kerawat nih, sayang. Akhirnya aku benahin lah, dibenahin supaya kalau ada mainan di rumah itu, jadi aku sering main ke sana kan, ngeliat orang tua lah. Iya, sekalian lihat ikan. Iya, sekalian lihat ikan lah. Kalau enggak pasti enggak percuma aku bawa ke Jakarta, pasti enggak aku datangi juga. Harus ada sesuatu yang memang aku sering ke sana, minimal ngasih makan. Itu emang kolamnya udah di atas? Oh bukan, ini beda tempat nih. Oh beda rumah. Oh beda rumah. Beda rumah tuh ceritanya. Awal mulanya kenapa bikin kolam di atas tuh. Oke, terus? Nah jadi ada kolam, aku perbaikilah kolamnya. Aku mau bikin kolam koi gitu. Seret, budgetnya berapa gitu kan udah. Terus aku tanyalah berapa ikan koi. Ternyata ikan koi mahal. Aku nggak tahu. Aku pikir bangsa 200.000. Berapa satunya? 300.000. Ya, kau beli anakan atau? Koi itu ada yang harganya 5 jutaan. Semana itu be? Segini lah. Ini segini tuh bisa 5 juta. Berarti belum gede ya? Belum. Ini sejengkal ini bisa 3 jutaan. Itu kalau yang bagus ya. Kok pikir berapa waktu itu? 200 ribuan. Jauh. Gak apa-apa lah. Mungkin semakin mahal, semakin aku ngerawatnya bagus, semangat. Gitu. Pokoknya total aku beli koi pertama tuh 35 jutaan lah. Total beli koi pertama. Itu pun lokal. Oh beda-beda nih. Ada ras. Ada ya, kayak manusia aja kan beda-beda. Uzbek kan. Maksudnya kalau Uzbek kan perawatannya mahal. Iya, kalau Thailand bukan kan mahal. Perawatannya, lebih enak aja. Gitu. Nah ya. Terima kasih Yanti. Lu gelang lu nggak ganti-ganti. Oh nambah. Ada nambah satu. Kalau nggak ganti-ganti agak hitam deh jadinya. Iya. Pokoknya habis 35 jutaan tuh lokal beli. Rupanya mati, jedar mati semua gara-gara kolamnya salah. Nah ternyata koi itu bukan hanya beli ikan, tapi harus ngerawat airnya, kolamnya harus beda tuh. Maksudnya jadi aku bikin saringannya atau apa? Kolamnya sudah jadi. Aku renov aja pakai tukang taman, bukan spesialis kolam koi. Tapi kau tanya ke tukang tamannya, ini bisa kau nggak megang? Bisa, cuman namanya tukang kan pasti bisa. Namanya proyek, ya kan? Kapan lagi nih? Iya, kapan lagi proyek? Bisa. Memang bagus di catnya, arsitekturnya apa semua. Nah, tapi tukang taman. Dia jago mendesain, tapi nggak jago struktur airnya gimana. Airnya mati lah tuh. Terus berapa lama setelah kau beli? Wah, mingguan lah. Seminggu doang. Mingguan. Mati. Karena sistem sirkulasi airnya 35 juta itu ya. 35 juta habis. Dah. Akhirnya cari-cari, oh ternyata harus tukang kolam koi. Kalau enggak bisa. Oh ada spesialis ya, kayak dokter nih, spesialis kolam koi dia. Bukan tukang taman jadi tukang koi, bukan. Nggak bisa. Ya? Oke. Itu udah dipastikan tuh. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa, pasti bakal mati koi Anda. Ya, buat kalian semua kalau melihara koi hati-hati. Ya. Tukang taman pasti ngomong bisa. Bisa. Nggak bakal pernah bisa tukang taman bikin kolam koi kecuali dia tukang kolam koi. Oke. Kecuali mau dimasukin lele tahan. Kalau kamu masukin lele tahan. Iya. Nah, lele kadang kita pukul aja masih hidup. Gini. Masih. Kalau koi manja. Lagi. Akhirnya penasaran kan, karena udah terlanjur bagus nih kolamnya. Cuman sistemnya aja yang salah gitu. Akhirnya panggil tukang kolam koi beneran. Seret, mahal. Biayanya juga kolam koi. Berapa?
Waktu itu ada hampir 20 jutaan. Buat kolamnya aja. Memperbaiki saja itu. Anjir. 20 jutaan ganti. Ada yang diganti-ganti juga lah. Apa yang mahal tuh isinya. Mesinnya. Isi? Apa namanya? Saringannya itu Iya, kan air masuk ke dalam iya. chamber. Iya. Nah, filternya Oh, tuh. filternya ya, harus beda itu. Beda. Bukan filter yang ikan-ikan kolam biasa. Bukan kelas-kelas bawah lah. Memang filternya yang wah katanya khusus. dari Jepang lah, dari gitu-gitulah. Ya udah beli itu jebret. Nah, baru beli lagi ikan-ikan yang mulai mahal nih karena penasaran. 20 juta itu kau beli? Apa? Yang buat perbaikinya aja? Iya, aku beli. Oke, Baru 20 juta ya. Nah, udah beli ikan aja lah. Beli ikan yang beli 2 aja tapi mahal gitu pengennya. Oke. Karena kemarin tuh beli ikan yang 3 juta, 5 juta tapi banyak. Ini aku ganti konsep. Mau beli ikan yang mahal tapi dikit. Oke, sekalian yang mahal aja. Ya, mahal tapi Satunya yang segini. mahal. Kalau langsung beli yang gede? Gini, yang kalian kan segini-segini tapi banyak. Iya. Ganti konsep aku mau 2 aja, tapi yang gede sepasang gitu. Berapa kena? Satu beranak. Itu ada yang 25 juta. Satu lagi 15. Oke. Belilah tuh jebret, masuk dah. Abis masuk situ, mamaku meninggal. Ya. Nah, kata orang kan koi bawa hoki itu. Ya. Pas aku beli koi mama aku meninggal. Enggak, itu gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya. Adalah kepercayaan orang kayak gitu ya. Koi yang bawa sial ada. Enggak, ini pokoknya sirklusnya ya, nggak ada kaitannya mama aku meninggal gara-gara koi. Pokoknya aku beli koi itu, mama aku meninggal. Nah, sayang kan, maksudnya sudah beli berapa? Apa? Pedih mata. Enggak, aku juga merasakan beli koi. Sama kita kan, mama kita. Oh iya, kemarin. Ini mungkin lagi podcast juga di sana. Dua ya. Mama aku bilang gara-gara koi nih. Jadi karena ibu aku meninggal, bapak aku singkat ceritanya nggak mau lah di rumah itu sendirian. Padahal itu udah aku kontrak 1 tahun. Itu masih dikontrak sekitar 2 bulan lah masih tinggal situ. Jadi bapak aku mau balik ke Medan lah dia, karena di Medan lah kawan-kawannya kan. Jadi rumah itu selama masih ada panjang setahun lagi kosong. Nah, terus pas kosong, ikannya ada di situ. Jadi yang cita-cita aku pengen ke rumah tiap hari nengok orang tua, sekarang spesialis cuman datang situ kasih makan ikan. Rumahnya kosong. Jadi bapak balik ke situ jadi. Balik ke Medan. Jadinya jadi rumah itu kosong. Akhirnya sempatlah aku jadikan kantor segala macam dah. Habis masa sewanya. Tadinya kan aku mau panjang tuh long list. Kalau setahun ku panjangin lagi. Ikan ini kan mahal nih. Di mana mau ditaruh? Iya, di mana mau ditaruh ya. Nah, akhirnya aku cobalah jual-jual. Laku memang. Cuman aku udah sayang. Wah, udah sayang nih tiap hari dikasih makan. Udah sampai ibu meninggal itu masa kau memelihara itu udah berapa lama? Adalah 6 bulanan lah. Oh, 6 bulan. 6 bulanan lah. lah. Udah jatuh sayang lah ya. Udah jatuh sayang lah pokoknya sama ikan ini kan. Aduh, sayang lah nih. Udah hampir setahun lah. Akhirnya mau dijual sayang karena udah jinak, dia kalau datang tuh kayak apa ya? Cium tangan. Iya, jadi kita datang tuh disedot-sedot gitu. Nah, makanya kadang-kadang aku nggak masukin tangan tuh. Makanya kau sering sendiri ke situ ya. Kau mau kalau mau ditemenin, nggak usah biar aku sendiri. Ngecok dah. Akhirnya aku sampai berpikir gila tuh waktu itu. Wah, gimana ya? Di rumahku nggak ada halaman nih. Iya. Gimana bikin kolam? Yang penting dia hidup aja walaupun dikit lah. Iya, misalnya ruang geraknya. aja ruangnya geraknya. Sampai aku mau bikin pertama mau di ruang tamu. Udah ruang tamu nggak ada lah. Kita masuk rumah, tiba-tiba ada kolam aja. Kau ada kepikiran iya, aku pikir karena ruang tamu kan kita nggak ada yang datang juga gitu kan. Ngapain lah. Ya udah akhirnya aduh gimana nih ya. Di garasi. Tadinya mau dibikin garasi. Tapi di garasi komplek aku tuh banyak anak-anak. Ya, nanti masuk. Iya, anak jegel kan, anak jegel kalau lempar-lempar batu. Anak-anak siapa lagi tuh kan? Anak jegel kan lempar batu apa semua, lempar tanah. Takutnya ikan mahal-mahal mati kan. Aduh, disuruh bapaknya. Betul. Kan. Terus aduh di mana nih ya? Lihat-lihat ke atas. Wah, ini kayaknya bisa ini di garasi. Di atas itu kalau dimajuin bisa nggak ya dibikin gitu. Akhirnya ya udahlah bikin aja lah, coba tanya-tanya arsitek, ternyata bisa. Oh, bikin di atas itu. Iya, kan? jadi di atas garasi itu dimajuin ke depan. Gitu. Berapa lagi kena total kau tuh, Be? Maksudnya siapa tahu jadi referensi buat teman-teman.
170. 150. 150 juta. 150 juta. Udah bisa dipakai tuh ya. Udah bisa dipakai. Kau tambah lagi ikannya. Akhirnya nambah lagi sekarang. Sekarang udah berapa total ikan di situ? Ikan ada sekitar 15. 15. Koi semua ya. Koi semua. Kalau dijual berapa tuh, Be? Wah, banyak tuh kalau dijual itu. Invest kau itu kan. Bisa dibilang invest lah. Kalau dijual kan naik dia, soalnya gede ikannya. Oh. Kau beli yang kecil-kecil lagi? Ada yang kecil, ada yang gede. Yang gede yang segini masih hidup atau udah Masih hidup. Ibu? Enggak, masih hidup. Karena ini kan pakai tukang koi. Oh, betul. Udah ada spesialis. tukangnya sekarang? Udah ada spesialis langganan. Selalu datang sekali seminggu atau apa? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Perawatan. Sekali perawatan? Sekali perawatan 500.000. Oh, adalah 500. 500. Makannya khusus? Makanan khusus. Enggak pelet-pelet di ini? Alergi dong. Alergi. Iya, kalau dia ya. iya, kalau lele kan sampah. Lele terus. Aku tuh beli lele di rumah, Be. Ada dulu. Sampai besar segini baru ku makan dari kecil. Itu kok tega berarti udah kau pelihara kau makan. Ya, emang niatku untuk ku makan. Bukan emang buat disayang. Aku ayam lele aja dulu buat melihara disayang ayam buat diapain, Be? Iya, siapa mau tahu. Mau apa? Ada lele Kita kasih albino. tangan dipatil. Lele albino mahal. Oh, lele albino Mahal, iya. Lele biasa aku beli 50 waktu itu. Hidup 20. Mati. Hidup tuh. Udah keruh, dia suka makin keruh makin senang dia. Oh ya itu dia. Itu lele gitu. Udah bau gitu. Oh bisa ya, aku orangnya kalau udah melihara nggak bisa makan. Bisa. Jadi ayam atau apa yang ku pelihara pasti aku sayang jadinya, nggak bisa. Ayam kalau kau pelihara mau kau apain? Ayam dipotong aja, nggak makan aku. Ayam kau sayang. sendiri? Iya ayam, sayang gitu. Iya, aku emang niat yuk kita bakar. Aku karena emang kesukaan lele. Kanibal ya suka. Jadi, yuk kita beli. Suka aja aku. Terus enak malah. Iya. Wah, enak nih. Bekas aku membesarkan dan ku makan sendiri. Apa makanannya biasa? Biasa, kadang nasi, terserah aja. Sisa-sisaku nih. Dan bisa dia aku makan lagi. apa aja ya? Dimakan gitu. Udah pelet nggak mau dia gitu. Rendang mana gitu. Padang berarti lilingnya. Padang. Makanya rasanya agak rendang-rendang gimana gitu. Itu sekarang udah enggak. Ya karena aku pernah juga kejadian kayak Babe, di rumahku ada kolam juga. Tukang taman juga tuh sama. Bisa nggak ini? Soalnya bocor terus. Bisa. Di apalah, di plester sama dia. Udah mantap nih bang, kata dia. Sehari mantap kan. Lama-lama airnya kok kosong aja. Ya udah ku bocor. Habis itu berlumut. Mungkin karena lumut itu yang bikin airnya nggak rembes. Wah bisa nih ku isi. Tapi kan nggak mungkin sama ikan mahal. Orang udah berlumut. Lele. Kasih lele. Hidup. Makan gitu aja. Kau berarti kalau melihara tuh nggak mau kau makan ya? Nggak mau. Kau memang pernah melihara ayam? Ayam pernah lah, masih kecil pelihara ayam. Pelihara ayam? Aku dari kecil memang udah suka melihara. Melihara kukang. Aku main ke Bandung. Nah, ini belum pernah aku ceritain nih. Nah ini. Aku waktu dulu SMA main ke Bandung. SMA apa SMP ya, lupa aku. Nah ini lupa lagi aku. SMA apa SMP ya. Pokoknya gitu lah. Iya kira-kira antara itulah. Aku main ke Bandung. Pas main ke Bandung di depan BIP. Atau BIP di Bandung. Di depan BIP tuh dulu semuanya jual binatang-binatang banyak. Yang ilegal kan? Ilegal. Nah, ada jual burung kakak tua, burung hantu, ular. Nah, aku lihat ada nih monyet kecil. Nah, apa nih monyet? Bukan, ini koala katanya. Wih. Kok bisa ada di sini? Bohong ya gua. Kau emang mikir ini koala? Mirip koala memang kan. Karena dia diam aja gini. Iya, dia diam gini, matanya bulat kayak koala. Ini koala. Ih. Dilindungi undang-undang nih. Iya, ini koala katanya. Dilindungi undang-undang. Iya, tapi kau beli. Enggak, ini dilindungi masih itu kan mikirnya enggak ada mikir kan. Dia malah justru yang bilang, ini dilindungi undang-undang, tapi kalau kita dapat izin katanya, kalau dipelihara boleh. Pokoknya namanya bego kan. Nah. Kau beli ini nggak gigit katanya. Padahal aku tahu tuh ternyata kukang di sana itu apa namanya? Dipatahin semua. Itulah. Iya. Kau nggak tahu? Nggak tahu. Loh ini kok berdarah giginya sariawan. Emang orang-orang penjual tuh anjing itu, penjual itu, tai.
Sariawan. Kau juga percaya? Aku ngelihat semua kukang itu memang berdarah tuh kasihan kali. Kok semuanya sariawan Iya, gitu? aku kasihan mungkin Iya, ini musim panas. Karena mereka memang dijual di panas-panasan. Waduh, lucu nih aku pikir kan. Nah, pas aku bawa yang gede, aku nggak tahu rupanya di sininya ada anaknya. Oh, ada anaknya. Ada anaknya kecil gitu, lebih lucu lagi. Lebih lucu lagi nih aku pikir. Ini anaknya ya? Iya, anaknya udah gede katanya gitu. Oh, ini anaknya dijual, aku bilang. Oh, anaknya juga dijual kata dia gitu. Barengan sama induknya. Iya, barengan sama induknya gitu udah. Waduh, tapi kalau beli induknya kegedean, aku bilang. Kau beli anaknya aja. Iya, kau jahat. Kau pisahkan dia. Aduh, kasihan juga tuh. Tapi kalau anaknya aja, ini anaknya memang kukang tuh memang hidupnya begitu. Dia ini udah siap apa namanya? Udah siap sapi ibaratnya. Nah, iya. sebenarnya bukan jahat kayak kita mau beli kucing. Ya kan, walaupun orang-orang melihara kucing nggak suka dibilang beli kucing, adopsi. Ya adopsi. Tapi bayar, ya beli juga. Jadi iya ya. Adopsi nggak ada yang gratis tapi bayar ya. Bahasanya doang. Bahasanya Nah, aja. kita kalau mau adopsi kucing kan juga ada umurnya 4 bulan udah selesai nyapi, baru dipisah. Nah dia juga bilang gitu, ini juga udah nyapi nih. Tapi masih meluk induknya. Masih meluk, matanya berkaca-kaca tuh. Kau berkaca-kaca. Tapi ini susah nyapi nih, tenang aja. Pokoknya diracuni lah harganya. Berapa kau beli waktu itu? Wah, cuman 200.000. Kau naik mobil ke situ? Enggak. Naik pesawat? Jalan kemana ini? Kan kau ke Bandung. Iya. Kau di Medan kan tinggal? Iya. Kau beli di Bandung? Bawa ke Medan pesawat. Nah, itulah dia. Terus bisa masuk pesawat? Pokoknya 500.000 lah tuh harganya. Ya udah akhirnya cabut dipanggil, udah nggak apa-apa nih 200.000 aja dipakai. Oh udah, ya, udah 200.000 nih, kalau nggak aku pergi. Iya. Dipanggil tuh sama dia. 3 langkah, bang ayolah. Itulah yang pertanyaan gue tadi. Kok bisa naik pesawat? Aku nggak mikir kalau aku bakal pulang naik pesawat. Udah. Jadi kau kira kau bisa gendong aja di pesawat? Koala nih. Gitu. Aku udah beli ini. Aku udah beli, ya kan, kasih makan pisang segala macam. Aku seminggu di Bandung. Nah, tibalah saatnya mau pulang ke Jakarta, ke Medan. Aduh, gimana nih? Soalnya kan nggak bisa naik pesawat. Iya. Nah, mau aku kasihin lah sama saudaraku yang nganter ke bandara. Pas mau dikasihin, sama itu lagi karena aku udah beli, aku kasihan. Ya udahlah gini aja, aku coba aja dulu. Kalau memang nanti nggak bisa, tunggu di luar ya. Aku bilang gitu. Nah. Pas masuk, aku perhatikan orang. Kan kalau perhatikan kan gini-gini kan. Iya. Aku perhatiin setiap orang yang diginiin tuh pasti bunyi. Tit. Oh mungkin dia pakai jam atau pakai tali pinggang. Kalau nggak bunyi nggak diraba-raba. Oke. Berarti aku buka lah semua yang bunyi-bunyi nih. Udah. Si koala tadi aku masukin ke dalam sempak. Persis. Pertanyaanku, enggak disedotnya. Kan masih bayi. Enggak dikiranya ibunya kan. Udah lama nih seminggu aku enggak ini. Terus itu persis aku masukin dalam sempak. Karena apa? Jadi aku nggak ngancingin celana biar dia nggak pengap ya kan. Jadi aku masukin dalam sempak. Terus masukin dalam sempak. Bergerak deh itu Be. Bergerak dong. Bergerak dong. Orang lihat bergerak pasti bergerak. Kenapa titiknya tuh begini-gini? Waktu itu sempet tegang juga. Bergerak. Cuman kan aku mikir polisi nggak mungkin meriksa gini-gini dong. Iya. Nggak mungkin udah gini-gini kan. Jadi aku tahun depan set. Ya terus? Dah. Berarti kecil kali ya Be ya? Kecil segini lah. Aku masukin ke dalam Iya ini. pas lah. Jadi kayak nggak ada efek sampingnya, jadi kayak gede aja. Kayak banyak gede. Kecil. Terus. Mungkin karena aku kecil jadi sama lah, mungkin jadi kayak temenan kan, dia masuk dalam dipeluknya lah. Iya. Temen. Aku masukinnya dalam sempak tuh ke dalam. Bener-bener ke dalam sempak aku masukin lewat sekali jebret. Alhamdulillah lewat nih, aku pikir. Dah. Aku udah kode itu sama dia. Aman. Ada dua pemeriksaan. Yang kedua gitu juga masih aman. Nah, waktu di ini kan aku takut ketahuan.
waktu di ruang tunggu itu aku memang kuler lah jadinya. Ini aku buka dikit kasih udara sedikit. Biar enggak mati. Biar nggak mati. Ya. Kapan dia mau keluar sedikit masukin sedikit. Mungkin dia kan juga yang tadinya seneng lama-lama kan bosen di dalam kan. Gak bau, iya. Bau nih bos, gitu kan. Setiap kepala mau keluar dikit, ku masukin lagi. Kepala mau keluar dikit, ku masukin lagi. Gitu terus, dia berusaha keluar terus, ku masukin lagi. Sampai ke pesawat, aman. Nah, setelah di pesawat, itu yang mulai deg-degan. Mulai bunyi. Tadinya nggak ada bunyi bos, masih bayi. Tadinya nggak pernah bunyi. Aja. Ini mulai bunyi. Pengap Iya, mungkin dia jerit. Bunyinya tuh masih kan gitu kayak cip gitu. Mulai bunyi. Waduh. Aduh. Terus aku lihat, karena aku nih buka aja kan. Orang sebelah kau apa? Orang sebelah aku tuh tidur, kan di pesawat banyak tidur tuh. Iya. Mulai Untung bunyi. tidur deh. Iya, mulai bunyi. Nggak lihat deh, kontolnya bunyi. Iya. Terus aku kalau sebelah kau panik aku itu. Hantek satu-satunya orang kontol bisa ngomong anjir. Terus Nyet dah. Terus aku mulai kasihan kan ngeliat dia kan. Ya tadi dia bersemangat tuh udah mulai lemas gini mungkin. Mungkin karena ada zat-zat kimia kan. Ya udah, aku ambil tuh jebret. Aku keluarin. Aku lihat. Wah, aman nih. Masukin kantong. Aku ada kantong di situ. Masukin kantong. Pas di kantong. Jadi dia cuman kepalanya gini di kantong. Ya udah. Nah, aman tuh, nggak bunyi. Di bawah nggak, mungkin dia kepanasan tuh gimana. Dia nggak bunyi. Belum terbang. Udah terbang. Orang udah tidur, udah aman. Iya, terus Udah nggak bunyi. Aku ini ketiduran. Aku ketiduran. Ketiduran lah dia. Jauh lagi ya. Iya. 3 jam ya ke Rupanya ini. dia sudah merangkak ke sini. Anjir. Merangkak sini keluar. Dah dibanguni sama pramugari. Aduh. Goks itu. Pramugari bangunin aku. Apa katanya? Tapi pramugarinya baik. Dia bangunin, senyum. Ini apa? Aku masih ingat sekali. Pramugarinya baik. Ini apa? Kok bisa bawa? Bilang. Iya, maaf ya, tadi aku bawa masih kecil satu doang nih katanya. Simpen sakuin katanya. Oh iya, sakuin aja. Udah dia lewat gitu. Kau naik apa waktu itu tuh? Aduh, aku lupa Lion, pesawatnya apa. Lupa aku pesawatnya apa. Baik ya dia orangnya ya, bukan ada monyet gitu. Wah, baik tuh. Mungkin dia pecinta binatang juga kali. Oh, mungkin. Karena gitu. kalau orang nggak pecinta binatang lihat gitu pasti ditangkap atau wah ini nggak bisa, harus disita. Dia nggak mikirin ini kan. Dia malah simpan ini. Orang sebelah aku pun udah bangun, mungkin dia yang ngadu itu. Oh, dia yang ngadu. Mungkin dia lah. gini-gini. Orang aku bangun melek, itu pramugari udah ngelihat, pramugarinya ngeliat gini, sama sebelah udah gini. Pasti pelaku utamanya ini dong, sebelah aku ini. Dia cepunya ya. Pasti tuh. Wah. Tapi nggak rame, orang nggak heboh. Cuma sebangku aku sama pramugarinya aja di sebelah sini. Mungkin ya. Itu masih jauh perjalanan. Masih jauh lah. Ini mungkin yang sebelahku juga zong tuh. Dia berharap mungkin diambil atau dimarahin. Rupanya pramugarinya cuman simpen ya. Mungkin mau apa lagi coba. Iya, mungkin yang mau ngambil juga geli, takut kan. Mungkin ya. Bos mau ngambil, bau selangkangan. Ya udah. Akhirnya boleh kau pegang terus. Akhirnya boleh tuh. Nah, barulah ngobrol sama sebelah. Itulah, ini apa katanya. Oh, iya, baik tiba-tiba cepunya. Iya, baru dia tiba-tiba baik kan. Ini kukang. Kok bisa bawa gini? Iya, tadi aku ceritain lah, aku masuk gini. Oh, iya. Yaudah, akhirnya ngobrol tuh sama dia, akrab tuh. Oh, beli di Bandung, tinggal di mana? Ya udah, akhirnya begitu. Berapa lama dia hidup? 5 tahun hidup. 5 tahun dia hidup, hidup. Anjir. Nah, jauh juga hidupnya. Jauh. Nah, terus 5 tahun hidup, di 1 tahun pertama muncul giginya kayak vampir. Sininya. Giginya tuh panjang segini. Kan aku ketipu lagi kan. Loh, kok ini ada giginya? Soalnya kata dia ini jenis yang jinak. Yang giginya tuh nggak ada. Yang giginya tuh cuma depannya doang kecil-kecil. Jadi gigi kukang tuh kayak vampir dia. Oh. Jadi kukang itu
mau sejinak apapun, kalau ada bagian-bagian yang disentuh dia otomatis gigit. Oke. Wah, aku pertama kali setahun pertama berapa kali bolong tuh tangan aku. Digigit betul-betul gigit dan bolong. Walaupun udah darah. Kau hidup sama dia terus. Iya. Tapi akhirnya aku bisa main sama dia. Aku tahu bagian-bagian mana yang dia nggak nyaman. Bagian apa aja? Contoh. Ada tuh bagian deket selangkangan tuh. Iya, ya. Makanya kalau gigit lah dia. Kalau selangkangan kau pegang. Monyet kita megang-megang monyet kan, dia kan kukangnya cuma segini. Iya. Dia jalan tuh cuma gini kan. Kalau kita megang bagian selangkangannya kekait gitu pasti atau geli mungkin dia ya. Iya, kaget. Pasti dia langsung ngelingker tuh, langsung gigit gitu. Kepala, Makanya harus kepala aman. Kepala aneh juga kayak nyekek kalau megang kepala gini kan. Kayak bulu. Jadi megang narik pertamanya tuh kalau nggak tangannya kakinya. Dia kan merangkak tuh dia kukang. Kau tarik kaki belakangnya, tarik sama kita gitu langsung dia ngikut selek. Nah, habis dia baru jangan ngambil badannya gini, dia kagetan orangnya. Tapi kau ada beberapa kali fail gitu. Ya awal-awal nggak tahu kan, lama-lama udah berapa tahun dia mulai gigit? Setahun yang udah tumbuh gigi. Oh, pas nggak tumbuh gigi udah tenang aja dia. Awas kau ya tadi. Nah, karena sekeluarga itu sudah tahu karakternya dia, jadi adik aku yang masih umur 3 tahun, 4 tahun waktu itu, udah berani main-mainin dia. Tapi orang-orang yang lucu ya, pegang gur langsung gigit. Darah. Anjir. 5 tahun. 5 tahun mati itu. Mati karena apa? Diabetes? Enggak, matinya enggak tahu, memang tua. Jadi aku search memang kukang itu kalau dipelihara orang umurnya segitu 4 tahun 5 tahun. Tiba-tiba mati aja waktu itu. Nah, pertanyaan kau tadi, dia diabetes kau bilang kan? Iya. Dia juga unik tuh. Dia minum air putih nggak pernah mau. Dia jadi waktu aku pelihara masih kecil dikasih minum air putih nggak mau. Aku kasih susu nggak mau. Terus minumnya apa? Aku pertama kemarin minum teh manis. Minum pas dikit congok. Congok tuh apa tuh? Rakus. Rakus. Kalau di Padang juga. Kalau di Padang cangok. Cangok ya. Nah dia congok tuh makan. Minum es teh manis. Dari semenjak itu sampai gede minumnya teh manis. Oh iya diabetes dia tuh. Diabetes basah dia tuh be. Aku mungkin suka yang manis-manis ya. Mungkin. Tapi dikasih sirup dia nggak mau. Nggak mau sirup nggak mau. Makannya apa? Waluh. Apa tuh? Apa ya kalau di sini ya waluh ya? Waluh. Buah. Kayak sayuran itu loh yang dibikin lontong. Harus itu terus. Dikasih yang lain-lain minum makannya dikit. Kalau itu coklat mau? Enggak dong. Coklat nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya. Congok pokoknya yang lain. Biskuit gitu. Enggak. Pokoknya buah-buahan tapi waluh congok. Pisang mau lah ya. Pisang mau tapi dikit. Tapi air putih nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Mungkin dari sari buah itu udah dapet dia mungkin. Mungkin ya. Iya. Ya. Oh ini ya. Iya ini dia. Kan lucu tuh. Iya. Gambarnya kukang. Oh nggak kayak monyet juga ya be ya? Enggak, kayak koala lah. Koala-koalaan. Iya, wajar kau mikir itu koala ya. Koala lucu. Nah, gara-gara dia mati, aku pelajarin lah dia tuh. Gara-gara aku kasihan sama dia segala macam. Sampai sekarang aku ngefollow dan aku ikut informasi terus. Ada kayak gerakan persatuan kukang gitulah, gerakan supaya ini jangan dijual lagi. Oh, berarti ini dipelihara nggak boleh ya? Nggak boleh, dilindungi undang-undang. Karena ini kalau gigit suka tembus tuh. Keras berarti. Keras, giginya kayak vampir. Nah makanya orang yang jual-jual koala ini giginya dipotong paksa berdarah-darah. Anjir. Dicabut atau dipotong? Dipotong pakai tang. Aku udah nengok di YouTube ada itu cari koala dicabut. Jadi giginya itu sama tang yang cetas gitu. Aduh. Ininya kepalanya dicekek. Duh. Jadi kukang yang dipelihara tuh pasti giginya diputus. Kalau enggak dia soalnya berbahaya. Gigit. Karena kalau udah hilang dia nggak akan beringas katanya mungkin gitu. Iya, nggak bakal karena sakit mungkin. Ya itu. Ya kita ada STMJ ya. Ada subscriber tanya, mari jawab. Oke. Nih pertanyaan ke Babe. Ini kukang, bukan ya? Bukan orang. We all live ya. Dari Step Hanidra. Seminggu keramas kau berapa kali? Kalau rajin tiap hari, kalau nggak rajin 2 hari sekali. Iya, nggak bisa. Aku nggak bisa lama-lama. Kalau bisa, iya betul. Minyak kepalaku banyak. Betul. Wow, langsung. Berasa. Langsung berasa. Kalau gondrong enggak. Iya, aku nih kalau udah ini langsung lepek pasti bau. Sama kau juga. Sama. Ini habis keramas pasti ini. Iya, benar. Kelihatan dia kalau habis keramas tuh keringnya beda ya. Gitu. Yuk, ganti. Hand gallery. Kok bisa-bisanya dia nanya ini ya? Ini yang laku selfie-nya itu masih kecil ya? Mungkin kayaknya ya. Siapa namanya? Yang dijual itu ya? Yang dijual siapa itu Hendra? Siapa sih lupa aku namanya. Apa?
Gozali, iya. Adiknya mungkin ini. Kayak Kukang masih kecil. Iya. Cuman gigi 2 aja, belum ada taring. Kukang kamu gini dulu. Gitu ya. Iya, giginya cuma 2 doang, taringnya belum ada. Bang, gimana kalau Bang Bino nanti naksir Nane? Aman, dengan senang hati, welcome. Karena aku tahu bibit bobotnya kan. Iya. Bapaknya mau nggak? Jegel tuh baik lah orangnya, nggak Iya, macam-macam, jadi aman. Gampang lah kayaknya ya. Iya. Nanenya mau nggak ya sama Bang Bino? Nah ini aku yang nggak tahu. Nane itu dari kecil memang dia udah liar kan. Dia tuh karena dia cewek sendiri di komplek. Yang lainnya cowok-cowok. Dia mainnya ganti-ganti, main sama cowok ini, main sama Bambino ini, main sama ganti-ganti terus. Iya, jadi sulit nih kayaknya Bambino nih. Fan ya, si Fan. Awal mula bikin sound itu kenapa? Siapa yang ngisi suara itu? Ngisi suara itu editor aku. Editor kau itu? Editor aku suaranya. Bukan si Rido. Bukan, editor aku. Gara-gara kami tuh dulu sering patokan kami tuh dulu bikin fitgram tuh ngelihat komedi-komedi Thailand. Iya. Nengok iklan-iklan Thailand, terus film-film Thailand. Thailand tuh gokil komedinya. Di film-filmnya itu pasti pakai sound effect. Iya. Kalau film komedi Indonesia nggak pernah pakai sound effect karena pasti jayus kan. Iya, try to be gitu. Benar. Tapi aku suka. Iya, kalau Thailand tuh pasti toeng. Iya. Aku suka. Karena Pacapari juga gitu, nggak akan lepas dari. Iya, Pacapari kan ada yang selalu sound effect gitu. Suara binatang gitu, kuda. Suka aku. Aku suka. Karena itu kayak bukan memaksa orang buat ketawa ya. Kayak double punch atau apalah gitu, pengantarnya, alasnya gitu. Nah di film komedi Indonesia tuh nggak pernah ada, aku nggak berani. Katanya biasanya. Norak. Padahal Thailand tuh wah gokil. Akhirnya sama referensiku Thailand. Iya. Lah akhirnya ada satu aku lupa film apa tuh Thailand itu yang lucu kali. Itu selalu kalau misalnya pasnya gitu dia terus. Ini kayaknya bisa kita tiru nih gitu. Kita bisa tiru nih. Ya udah akhirnya bikin disama-samain mirip-mirip gitu. Persis juga. Iya gitu. Atau iya, aku juga ada bikin. Jadi buat teman-teman mungkin ada berasa mungkin kenapa sih dikasih sound effect? Kalau aku nggak peduli sih. Intinya suka. Betul, gitu. Suka. Referensiku Thailand. Pacapari itu adalah Thailand karena suka salah situasi apa gitu kan. Tiba-tiba dia apa. Anjir lucu banget. Nanti. Oke, Babe. Glenn Alden. Babe capek gak sih dipanggil Babe sama yang bukan anak sendiri? Apa sih maksudnya nih? Oh iya capek gak sih? Oh iya. Kan namanya Babe. Resiko ya. Kau main gitar aja lah, gak usah nanya. Iya. Ini pertanyaannya gak masuk nih. Emang namanya Babe? Kenapa Babe namanya? Udah banyak orang tahu. Banyak iya. Iya kan? Kenapa kau jelasin? Gak tau lah pokoknya aku lupa dari SMP aku memang udah dipanggil Babe. Babe. Iya. Tapi memang iya, jadi resikonya kalau dipanggil anak-anak dekat komplek tuh pasti manggilnya Babe namanya. Anak komplek juga manggil Babe? Iya, yang masih bocah-bocah. Babe gitu pasti kan. Ya aku yakin orang-orang artis-artis lain juga kayak Indro pasti orang Indro pasti. Pasti. Iya. Kalau bocah-bocah pasti kan. Iya. Manggil gitu. Ada lagi? Ini sering banget bro. Ini udah berapa kali nih? Iya. Nggak numbu rambutnya bro. Ini tipikal di Cupang pun pahit nih. Iya, masalahnya itu. Iya, pahit. Number one. B pernah coba nge-rebonding rambut nggak sih? Aku pernah lihat Babe. Baru kemarin aku. Bukan rebonding ya, catok. Rebonding nggak pernah. Kalau dicatok itu sepanjang mana? Segini ada? Enggak. Itu dulu. Ini kan udah dipotong. Oh. Segini paling. Ya, pernah bro. Kalau syuting pernah. Ada lagi? Habis hujan-hujanan nih. Om Babe. Udah Om Babe lagi. Ada pengalaman aneh atau lucu pas pijat plus enggak? Kontol pertanyaannya. Pertanyaannya masa pengalaman aneh atau pijat plus pernah apa enggak? Harusnya pertanyaannya pernah pijat plus enggak? Itu dulu. Iya. Kalau ini seolah-olah memang sudah pernah ya kan? Kita jadi bingung. Iya, harusnya pertanyaannya pernah pijat plus enggak? Karena mungkin banyak materi kau tentang pijat. Kalau pertanyaannya pernah pengalaman
pernah pengalaman aneh atau lucu soal tuh jadi kebiasaan. Harusnya pernah pijat plus enggak? Pernah. Itu gitu. Aku bisa jawab enggak. Iya kan? Iya. Karena ada pilihan. Ada pilihan. Kalau ini pernah punya pengalaman enggak? Enggak pernah punya pengalaman sih. Fine aja pasti gitu. Fine aja. Enggak ada dari sini nih. Tarik ya gitu. Enggak ada. Pasti gitu jawabannya kan. Ya, selama ini sih aman-aman aja. Sesuai SOP kan. Gak ada dia dua tangan diangkat ke atas. Gak ada. Sesuai SOP. SOP ini memang begitu. Iya. Aku tuh berapa kali pergi stand up sama Babe pernah. Ya kenakalan masa-masa muda. Kenakalan masa muda. Iya wajar. Apalagi kita, orang dari daerah. Bener. Ke Jakarta. Betul. Kita pernah dugem di Manado waktu itu. Serius ya pernah ya. Aku lupa kalau. Lupa. Aku lupa gitu. Lupa. Ya Rahmano, ingat Rahmano joget sama AC. Enggak lupa. Ada waktu itu adalah mau wiranya nggak mau minum saat itu masih kataku. Kau katanya pernah waktu pergi dugem lihat pocong? Pernah. Serius pocong kau lihat? Serius pocong. Ya namanya orang mabok kan. Kau mabok ceritanya? Iya. Oh berarti bukan berarti sober ya. Sober terus tiba-tiba kau lihat. Tapi sober itu apa? Sober tuh ya sadar gitu. Oh enggak. Enggak ya? Mabok. Waktu itu. Kau lihat pocong? Lihat pocong. Itu pertanda sebelum mama aku meninggal. Lihat pocong itu jadi. Oh kok ada pertanda-pertanda gitu juga? Kau menyambungkan itu? Menurut aku itu ya nyambungnya aku aja lah. Orang Indonesia kan suka nyambung-nyambung. Kalau aku potong dulu. Kalau aku setiap aku mandi keramas kan tutup mata. Ya. Nggak tahu kenapa selalu ngeliat kuburan. Sebulan sebelum ibu. Tapi kok serius tuh? Sumpah demi Allah, anjing kenapa kuburan terus ya? Wah gokil. Kalau kau pocong kan kau nyambung-nyambungin. Kalau aku nyambung-nyambungin ini ke situ. Iya. Aku anjing kuburan siapa ini ya? Nggak ada feeling kayak ke mamaku. Demi Allah sering aku tuh. Udah banyak aku cerita ke istriku apalagi. Kalau aku itu pocong sama aku bilang sama mama aku nanya, kan mama aku kan sudah tinggal di Jakarta waktu itu. Jadi aku bilang sama istri, kita harus ngurus kartu keluarganya segala macam biar pindah ke Jakarta supaya nanti kalau meninggal gampang. Aku ada ngomong itu seminggu sebelumnya. Entah kenapa aku ngomong gitu. Seminggu sebelum meninggal. Sakit atau tiba mendadak atau gimana? Mendadak. Jadi COVID kan bos aku. Iya. Maksudnya dari COVID itu langsung. COVID itu cuma 3 hari. Jadi demam, masuk rumah sakit langsung meninggal. Jadi mendadak lah, hitungannya mendadak. Iya, itu mendadak itu. Mendadak lah. Iya. Nah itu terus kenapa pocong itu? Nah iya, jadi pas aku di Medan, karena aku kan biasa kalau di Jakarta kan lurus, ya. Karena kan sama istri. Ya. Pas balik ke Medan kan ada ketemu teman-teman kan. Ya. Jadi aku di Jakarta, jadi aku tuh jarang nongkrong sebenarnya. Di Jakarta. Di Jakarta aku sama. Full kerja. Ya, dan di rumah. Di rumah. Ya. Full kerja. Kalau balik ke Medan, bukan aku berarti di Jakarta nggak banyak teman, tapi memang enak di balik kampung tuh teman-teman banyak yang teman. Merasa tanah kita sendiri. Tanah sendiri jadi suka memang tiap malam pasti mabok aku. Iya. Dulu ya. Nah, jadi pas balik ke Medan, pas mabok kan biasa normal nggak ada apa-apa. Iya. Pas pada saat itu mabok aku kayak ngeliat pocong. Tapi di klub. Di klub. Nah aku pikir itu bagian dari gimmick kan biasa lah gimmick apa segala macam. Wah pocong coy. Iya. Padahal nggak Halloween ya. Halloween ya itu ya. Udah. Aku ngobrol sama teman aku ini yang di sebelah. Itu apa? Pertamanya nggak pocong kayak spanduk aja. Putih gitu. Iya itu jelek itu spanduk masa di tempat klub gini spanduk lepas di atas gitu terbang gini. Terbang deh be, gini dia be. Aku ngelihatnya waktu itu belum pocong, masih spanduk aja. Spanduk. Di dalam klub. Dalam klub. Oke terus. Ya udah terus kayak apa namanya? Kayaknya pocong itu, aku bilang gitu. Durasi kau lihat lama? Enggak, kayaknya spanduk. Lama enggak aku perhatikan. Jadi kayak misalnya kok joget terus kayak kau lihat wah spanduk nggak kau lihat lagi masih ada. Iya masih aduk. Masa di tempat kayak gini spanduk tuh lepas. Nah teman aku mulai curiga. Wah kok ngelihat apa itu ada spanduk gini. Udah pulang yuk katanya gitu. Udah mulai parno teman aku yang. Pulang lah waktu itu. Enggak pulang tetap lah. Nah terus kulihat lama-lama kok berbentuk mukanya. Pikir, ada mukanya kayak manusia. Ada mukanya senyum, ngelihat aku senyum. Terus dia ngikutin sesuai dengan alunan lagu.
Masa Serius, coy. kedak gedeng. Itu kan sesuai dengan lagu kan. Jadi dia tuh temponya gini, aku masih ingat gaya dia. Dia kan gini. Dia miring tuh, enggak lurus. Dia miring, senyum, besok gini. Anjir. Serius itu, Be. Dia sesuai alunan lagu. Jadi dia ngeliat aku senyum gini. Entah kenapa pada saat itu aku nggak takut, coy. Karena dia joget. Kalau dia begini kan diem terus kan ngeri. Wah, anjing ini. Iya. Wah, lucu nih pocong nih bikin. Aduh, anjir, gede tapi Be. Gede dan dia tetap di atas tuh. Yang tadinya aku pikir spanduk rupanya pocong tetap di atas. Nempel gitu, Be. Terbang, ngambang aja tapi anjir. Gitu-gitu dan dia mereng. Mereng gitu ya. Habis minum dia tuh Be, makanya senyum Be. Wah, senyum si kawan nih. Anjir, serem Udah. banget ya. Itulah pengalaman paling ini ya. Itu seminggu sebelum. Enggak seminggu sebelum. Itu malam terakhir aku di Medan sebelum balik ke Jakarta. Pas aku balik ke Jakarta masih di bandara itu udah dapat SMS tuh, mama demam. Langsung ke rumah, jangan pulang ke rumah dulu, langsung ke rumah lihat mama. Jadi aku pulang ke rumah itu pagi tuh langsung udah gak enak perasaan. Masuk karena malam begadang, ya kan? Aku memang gitu. Pulang pagi kan? Terus pesawat pagi. Belum ada tidur tuh. Langsung ke rumah sakit. Nah itu udah panik tuh karena mama aku demamnya tinggi waktu itu. Nggak sadar? Sadar, demam tinggi, dimasukin rumah sakit, itu langsung swab kan dulu kan, langsung dinyatakan positif. Oh nggak positif waktu itu, swab nggak positif. Waktu masuk ke rumah sakitnya positif, kita sempat tes dulu di rumah. Enggak, negatif. Negatif, itulah yang waktu itu aku sempat ribut di Instagram. Kenapa di rumah sakit sama di rumah beda hasilnya, begitu kan sempat ribut juga tuh dulu. Iya. Kau ributin orang rumah sakit waktu itu? Waktu itu ini kenapa bisa udah kalap lah ya, kita iya udah kenapa ya. bisa positif katanya. Iya kita boleh nggak bawa orang dari luar, nggak boleh, peraturannya rumah sakit tuh harus dari sini gitu waktu itu kata rumah sakitnya. Waduh, sementara orang tua aku tuh kalau COVID kan harus digabung sama orang-orang COVID. Aku nggak mau, aku tahan dulu nih ibu aku, jangan digabung sama orang sakit. Takutnya nanti yang tadinya negatif jadi positif. Ya udah kalau nggak mau digabung, bayar sendiri ruangannya. Itulah yang kalau berkisar tuh mungkin ada 200 jutaan seminggu lah total tuh seminggu. Jadi kita harus nyiapin berapa 1M atau 500 jutaan tuh. Biaya untuk COVID pada saat itu tuh rumah sakit mandiri. Aku siapin waktu itu. Itu kan rumah sakit swasta. Iya. Akhirnya aku pindah ke rumah sakit negeri, pemerintah. Dapat surat rekomendasi itu. Karena dapat surat rekomendasi dari rumah sakit sebelumnya itu positif, jadi dia tetap diberlakukan seperti orang positif. Ya. Begitu. Akhirnya mau nggak mau gabung. Kau nggak ada ya itu ya? Nggak bisa lah, udah pisah tuh. Berarti ketika ibu nggak ada, kau di luar? Ibu nggak ada di luar, nggak lihat aku sama sekali. Nggak lihat aku. Ya aku juga. Mama. Di saat ibuku meninggal, aku minta maaf mungkin pada satpam yang ada di rumah sakit saat itu aku berantem, tonjok-tonjokan aku, nggak boleh masuk masalahnya. Oh kok nggak boleh masuk ya? Aku mau nganter bantal, nganter bantal, dia nggak mau nganterin. Tolong nih, antarin ke Bangsal 13 juga waktu itu namanya kan. Oh, iya. Wah nggak bisa ini, itu zona merah. Coba mama kau yang di posisiku pantai, bilang gitu. Jadi mah begini. Jadi Padang tuh. Padang, akhirnya boleh. Sudahlah, udah gila nih orang tadi. Masuk, aku nganter sendiri, mau kena covid lah aku sendiri nggak apa-apa. Aku sempat mikir gitu, sempat aku mau mengcovidkan diri sendiri supaya bisa masuk situ. Iya. Itu. Ya akhirnya emang mungkin sudah jalannya. Tapi kau melihat? Enggak, adekku, karena emang ternyata nggak boleh semuanya. Hanya satu orang. Adek aku udah lemes. Oh kok nggak kuat ya? Aku tunggu di parkiran aku bilang. Tapi kita teleponan terus. Adekku lah yang kuat kan. Adek kok cewek? Cowok. Aku cuma ngantar bantal aja. Nah aku sempat mikir gitu tuh. Ya. Mungkin takdirnya ibu aku meninggal tuh nggak di samping aku karena aku bakal nggak kuat pasti. Iya. Pasti kan. Aku pingsan. Iya. Aku pingsan. Pasti. Ibu nggak ada gitu. Awalnya aku nangis aja, aku terobos aja masuk di situ aku lihat emang orang udah sekarat aja semua, ada yang begini.
Sumpah Be. Itu stroke Pak sekarang. Aku nggak tahu. Kayaknya aku nggak tahu ya, dulu dia suka Memang mirip cuma mungkin dia suka adu burung, dulu aku nggak tahu begini. Cuman after ibuku meninggal baru aku ingat lagi kan. Pantai orang tuh ngapa waktu itu tuh ya. waktu itu gak dipikir ya. Gak ada, aku lihat sebelahnya ibuku udah hilang kan. Aku pingsan. Oh, tapi kok sempat masuk ke ruangan itu? Masuk akhirnya kan udah meninggal. Ibu udah nggak ada gitu. Kok masuk? Bolehnya tuh rame-rame masuk. Iya, akhirnya boleh karena udah mungkin jam 2 juga pada gini kan. Terobos masuk. Terobos masuk kuliah, tapi pas kuliah ini orang ini. Mana lagi ibu nih? Pas aku lihat bapak tuh begini nih. Kan. Kenapa bapak ini? Lihat ibu kosong. Mungkin kau jangan suka kedinginan, gak kau selimutin enggak ya? Tapi tahu. memang di dalam ruang itu ada yang sekarat juga. Banyak yang Berarti udah. yang sekarat tuh memang dia mereka sendiri, nggak ada yang nemenin. Ada beberapa ada keluarganya. Oh, ada keluarganya. Ada satu Oke. terus. Aku pikirin dibiarin aja sama suster. Enggak gitu. Tapi yang satu tuh udah diem aja ngeliat bapaknya udah begini nih. Wah anjir kenapa nih orang gitu. Iya. Wah Udah. itu Pingsan aku. Itu memang mama aku meninggal lagi covidnya tinggi tuh. Iya. Aku aja bawa ke pemakaman COVID itu ada 3 peti di dalam ambulan. Termasuk mama kau. Termasuk mama aku. Sekali bawa 3 peti. Tuh keluar, aku masuk ambulan 3 peti, masuk lagi ambulan dari rumah sakit mana 3 peti, masuk lagi keluar masuk itu rumah ambulan. Wah itu gila itu. Ini aku buka lahan, mama aku buka lahan baru untungnya. Jadi pemakaman itu menurut aku gak serem karena baru dibuka baru dilebarin. Dan mamaku paling depan nih masih enak lah. Begitu masuk langsung dapat. Nah. Seminggu aku jenguk ke sana lagi itu udah full. Iya. Wah rame nih. Udah banyak nyusul ya. Ternyata. Dan itu pemakaman COVID semua ya? Pemakaman COVID semua. Di mana itu Be? Di Tegal Alur. Tegal Alur. Tegal Alur tuh dekat bandara lah, Tangerang. Tapi kau waktu pemakaman kau nggak boleh datang? Datang. Oh bisa? Bisa aku masuk. Nah itu anehnya. Kau nganter, mau masukin? Iya, jadi kayak setengah-setengah dulu aku rasa ya. Tapi aku bukan menyalahkan pemerintah Iya, waktu pada saat itu. Malah aku berterima kasih kepada petugas COVID yang di sana. Iya. Mungkin walaupun aku ngomong kayak gini mereka pasti salah membolehkan pihak keluarga. Tapi aku mohon Pak, aku udah nggak lihat mama aku, pengen aku masukin. Kau yang masukin? Kau lihat Bang? Nggak masukin coy, kan itu berat kan, itu kan pakai peti. Iya. Ikut dia pakai peti ya? Peti lah. Jadi yang peti dimasukin, ikut masukin tanah, ikut nyangkol, ikut itunya. Iya. Kalau aku karena nggak COVID ya, berarti kau nggak merasakan mengantarkan ke tanah. Waduh. Cak gitu. Enggak ngerasain. Segini aku rasanya di dunia Be. Enggak. Aku di badan sih, aku nggak kuat juga di kepala. Adekku yang di kepala. Pas buka ininya, kepalanya. Ya gitulah teman-teman, tepuk tangan dulu lah. Oke. Daripada dragging ini acara. Terima kasih buat Babe Cabita yang sudah hadir, sukses selalu. Dan apalagi ya, kita tunggu Babe bikin special show. Itu Siap. aja, aku Mudah-mudahan. pasti nonton. Amin. Aku. Ya, influencerku Suci 3 ini lucu kali. Anjir. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share dan komen siapa lagi yang kita undang. Permintaan Babe Cabita diundang akhirnya sudah bisa terpenuhi. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast Warung Kopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.